selain daripada Taurat. Baca di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, di Keluaran. Baca di Keluaran 19. Baca satu perikop dari data nomor 1 sampai data nomor 25. Itu perjanjian lamanya Tuhan. Coba perhatikan dulu. Ketika tidak seperti situ kan Anda sudah mati sebenarnya. Tidak seperti perjanjian lama yang Tuhan janjikan dengan Bani Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Apa perjanjian lama itu? Baca Keluaran 19 dari nomor 1 sampai nomor 25 aku bilang. Itulah Keluaran 20 yang tidak Anda pahami. Itulah tidak seperti Keluaran 20 itulah yang disebut perjanjian baru, Pak. Perjanjian lamanya itu Keluaran 19. Salah. Jadi salah pula. Oke, kalau Anda mengatakan itu salah, baik. Oke, saya salah. Bang Suma salah. Oke, Bang Suma salah. Tolong sekarang Anda tunjukkan surat-surat Paulus yang Anda sebut sebagai perjanjian barunya untuk Bani Israel itu ditujukan kepada Bani Israel. Silakan. Israel yang mana? Israel rohani atau Israel jasmani? Dari mana ada istilah-istilah? Ya Allah. Pak, Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar domba. Inilah Israel rohani itu yang nyamar-nyamar domba, Pak. Paham? Oh, Anda salah. Apa? Yang tidak tahu. Apa yang salah? Ingat, Pak. Ingat 30 detik habis itu Bapak 30 detik. Ingat, Pak, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2, Yehezkiel 50:17. Yang disebut sebagai domba adalah Bani Yakub. Jadi kalau Anda bukan Bani Yakub, ngaku-ngaku Israel rohani apalagi, itulah guguk yang dinubuatkan oleh Yesus. Gimana? Sudah. Oke? Anda tidak. Ingat tadi. Coba dengarkan dulu. Ingat, kita masih menunggu surat-surat Paulus untuk Yahudi, untuk Israel itu yang mana? Silakan. Jadi jangan potong lagi ya, jangan salah lagi, supaya saya jelaskan karena. Kalau Anda melucu pasti gue potong. Kalau Anda lucu, ngeyel, tidak masuk akal, tidak sesuai data pasti gue potong. Kita edukasi, Pak. Kita edukasi, bukan jualan obat. Yang sehat itu. Kita edukasi, bukan jualan obat. Dengarkan dulu. Anda pernah kuliah kan? Kalau orang diskusi, narasumber menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tema, pasti karena itulah kita beri ruang kepada Anda berbicara 1 jam, tapi pola yang Anda sampaikan harus berdata, bukan asumsi ria. Silakan. Saya dengar. Sudah. Atau mau potong lagi? Sudah. Atau mau tambah lagi? Sudah. Oke, kalau sudah diam ya. Saya sudah katakan tadi, tidak seperti, perhatikan, perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Yang mana itu? Tentu saja adalah Keluaran pasal 20. Tidak seperti itu. Tetapi dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel. Israel ini kenapa tidak dikatakan Bani Yehuda? Karena memang dalam pikiran Tuhan bukan lagi seperti itu. Itu yang dimiliki oleh bangsa Israel sekitar 623. Supaya Anda paham, hukum diberikan kepada bangsa Israel. Tidak seperti itu. Ingat itu. Makanya saya katakan tadi, dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan di sana, perhatikan itu. Jadi dua perantara atau mediator yang berbeda. Ya, dikatakan bahwa hukum anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ketika saya kutip tadi Ibrani 8 ayat 1 sampai 13, Anda bilang oh itu tulisan Paulus. Tidak, itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Lalu dalam pasal 9 ayat 15 dikatakan Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru. Berarti sudah ada perjanjian baru itu. Tidak ada perjanjian baru di zaman perjanjian lama. Anda katakan mana tulisan Paulus kepada Bani Israel, Yahudi? Memang tidak ada, karena Paulus hidup di zaman Kristus.
tiga zaman saya katakan itu berbeda. Hukum-hukumnya juga berbeda. Makanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu telah digenapkan oleh Kristus di kayu salib. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kalau Anda hanya besar suara, tidak akan tidak menyelesaikan masalah. Artinya kalau tidak seperti berat yang mana itu? Yang diadakan oleh Allah kepada bangsa Israel di apa? Di Gunung Sinai. Itu sangat jelas. Dan itu makanya ada perjanjian baru. Itulah kami percaya bahwa perjanjian baru itulah 27 buku itu. Makanya ada perjanjian baru. Itu dikatakan oleh Yeremia. Kalau tidak seperti yang Anda katakan sama. Bagaimana tidak seperti masih dipakai? Tidak mungkin. Jadi yang harus Anda pahami. Jadi perjanjian baru itu ada. Itulah hukum Kristus yang kami pakai. Salah satunya yaitu Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis itu, Anda katakan itu bukan perkataan Yesus loh. Yesus tidak pernah menulis buku loh. Dia, ingat dalam Yohanes 14:26, dia mengutus Roh Kudus. Itu akan mengatakan kepada kamu seluruh kebenaran. Dalam pasal 16 ayat 13 dikatakan Yesus, tidak mungkin Yesus berdusta. Maka seluruh perjanjian baru itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Meskipun itu tidak dikatakan oleh Yesus secara langsung seperti yang Anda tadi. Tapi apa yang dikatakan Yesus dikatakan lagi diilhamkan kepada penulisnya. Termasuk kepada penulis perjanjian baru. Kalau tidak seperti Anda katakan, oh sudah ada. Anda salah mengerti. Bukan seperti itu perjanjian baru. Anda paham itu. Jadi harusnya Anda belajar dulu, baru Anda itu ngotot. Kalau modal ngotot semua orang bisa, cuma. Ya. Oke, silakan. Sudah? Oke. Sudah. Pasang kuping baik-baik, buka hati Anda menerima kebenaran. Ketika disebutkan perjanjian baru akan kuadakan antara aku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjian barunya jelas kepada Bani Yakub. Satu. Yang kedua, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjian yang diingkari itu? Apa? Hukum Taurat yang 10, hukum 20 itu masih dijalankan oleh Bani Israel hari ini, Pak. Jangan Anda mengatakan mereka telah mengingkari. Dusta Anda. Wajar lagi. Anda. Gak enak kan? Seorang penginjil jalanan menginjili Anda. Sabar dulu. Justru Anda. Sabar. Oke. Sabar. Pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat. Sabar. Sabar. Kalau Anda mengatakan perjanjian lama itu adalah Keluaran 20, itu Anda bullshit. Itu perjanjian baru yang masih digaungkan oleh praktisi Yahudi pada hari ini. Lalu Bang Suma, perjanjian lamanya yang mana? Perjanjian lamanya sudah diterangkan di dalam data nomor 32. Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di mana perjanjian itu? Baca Keluaran nomor 19, Pak. Saya bacakan. Pasang kuping. Kalau kuping sudah tidak kuat mendengarkan, pakai hidung dan juga mulut. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini perjanjian lamanya nih. Keluar dari tanah Mesir, mereka tiba pada Gunung Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan. Jangan Anda kira ini sudah ada perjanjian baru di sini. Jangan Anda kira Anda sudah menerima Taurat di sini. Belum, Pak, belum. Belum menerima Taurat Musa di sini. Belum. Naiklah Musa menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Ini perjanjian.
Kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepada aku. Jadi sekarang, ini perjanjiannya, kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Ini perjanjian lamanya, Pak. Perjanjian lamanya uraiannya satu perikop. Kalau dibacakan kepada Anda, mata Anda akan melotot. Di situ dikatakan, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu sekeliling sambil berkata, janganlah baik-baik, jangan kamu mendadak. Lalu dikatakan, tangan seorang pun tidak boleh merabahnya. Itu perjanjiannya. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit matahari, ada guru dan kilat dan awan. Padat di atas gunung yang bunyi sangkakala yang sangat keras. Ini perjanjiannya, Pak, perjanjian lamanya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun atas dalam api. Asap membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar. Ini perjanjian Tuhan. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dari guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ini perjanjian baru. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsamu itu, supaya mereka jangan menembus pendapat Tuhan, mendapatkan Tuhan dan melihat Tuhan. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang akan datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu dikatakan, Pak, dikatakan gini, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah gunung itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa setelah melakukan naiklah pula engkau beserta Harun. Nah, setelah naik Musa beserta Harun, Pak, baru menerima perjanjian baru. Apa perjanjian barunya? Baca data selanjutnya di Keluaran 20, baru muncul perjanjian baru. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Ini setelah Nabi Musa naik untuk yang kedua kalinya. Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah sampai ke 10 perjanjian baru itu. Makanya dikatakan, dan adalah perjanjian baru itu, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Sudah. Anda sudah paham? Terlalu panjang. Jadi perjanjian Israel itu ada di Keluaran 19, perjanjian barunya ada di Keluaran 20. Lalu di mana surat-surat Paulus itu? Kemana perginya surat-surat Paulus itu, Pak? Untuk siapa surat-surat Paulus itu, Pak? Tidak. Untuk siapa? Diam dulu. Tidak usah Anda kejang-kejang. Pertanyaan saya, Anda belum bantah. Di mana surat Paulus itu dituliskan untuk Bani Israel? Sementara surat yang dituliskan, perjanjian yang dituliskan untuk Bani Israel adalah Keluaran 21 perikop perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Silakan Anda tunjukkan surat-surat Paulus adalah perjanjian baru Tuhan. Jadi Anda juga punya permasalahan kayaknya dengan pendengaran. Saya sudah katakan tadi itu. Coba dengarkan supaya Anda paham bahwa tidak seperti pertanyaannya ketika aku membawa tangan mereka dari Mesir. Apakah ini termasuk pasal 20? Jangan Anda bagi pasal 19 dari Keluaran dengan pasal 20. Itulah perjanjian lamanya. Jadi ketika itu berapa ratus tahun kemudian, ingat ya, berapa ratus tahun kemudian muncullah apa? Muncullah Nabi Yeremia. Ya, jadi Anda tidak paham itu kalau Anda berpikir kalau sudah ada katakan bahwa perjanjian lama itu di pasal 19 dari buku Keluaran, pasal dari Yeremia 31. Anda
mengigau. Kan? Tidak mungkin diulangi lagi kalau sudah dikasih. Kan? Disitulah kebodohan Anda kalau boleh saya katakan begitu. Anda pukul rata. Pasal 19, pasal 20, tidak diulangi lagi berapa ratus tahun kemudian. Berarti tidak seperti ketika Allah memegang mereka melalui Musa. Makanya saya katakan tadi, Yohanes 1 ayat 17, hukum Musa, karena hukum Musa datang karena Taurat dan hukum Taurat datang melalui Musa, tapi anugerah dan kebenaran yaitu hukum Kristus datang melalui Kristus. Kan keliru kalau Anda katakan Keluaran 19 itu perjanjian lama, hukum perjanjian lama, lalu pasal 20, loh kenapa diulang lagi? Berapa ratus tahun kemudian ada paham nggak sejarah? Kayaknya Anda ini tidak paham. Anda tidak tahu. Tadi Anda saya tanya, tidak seperti berarti tidak sama dong. Anda harus pahami itu. Saya sudah katakan tadi bahwa Paulus itu tidak ada menulis hukum Musa karena dia tidak berada dalam hukum Musa. Memang dia pernah, tetapi dia sudah tinggalkan itu. Dia sudah menjadi orang Kristen. Makanya saya katakan prosedur penulisan Alkitab tidak Anda pahami. Tidak. Makanya Yeremia 31 itu adalah nubuatan. Lalu Anda katakan bahwa pasal 19 dari Keluaran ada hukum lama, perjanjian lama. Aneh itu, lucu. Pasal 20 hukum perjanjian baru. Lalu diulangi lagi beberapa ratus tahun kemudian akan mengadakan. Loh, aneh sekali Anda ini. Paham nggak sejarah? Kayaknya tidak. Nah, itulah yang Anda tidak pahami. Jadi Anda pukul rata. Tidak. Anda itu tidak berhak. Tidak paham Alkitab. Tapi Anda mengaku-ngaku, sok pintar. Itu masalah Anda. Anda orang sombong. Mengartikan ayat suci Alkitab kami dengan cara sendiri. Saya sudah katakan 600 tahun baru muncul kitab Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin kitab Anda itu mengatur ataupun mengukur perjanjian lama atau Alkitab. Itu tidak Anda pahami. Dikatakan pasal begini. Loh, lalu berapa ratus tahun kemudian diulangi lagi. Kok diulang-ulangi? Anda paham nggak sejarah? Nggak paham kayaknya. Toh? Tapi Anda suara ada yang paling besar. Suara besar itu tidak menjamin apa-apa. Zuma. Oke? Jangan curhat, Pak. Kasih data lah. Kasih data dong. Di mana surat-surat Paulus itu ditulis untuk Bani Israel? Dalam Ibarat 8. Oleh Israel bagaimana lagi? Sudah saya katakan Israel. Kan Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Pak. Bukan kepada Bani Romawi. Maka kalau Anda mengatakan perjanjian barunya Tuhan itu adalah surat-surat Paulus, tunjukkan surat Paulus itu Paulus tulis untuk Bani Israel. Mana? Yang saya katakan pada Anda katakan tadi Keluaran 19 itu perjanjian lama, hukum yang lama. Lah memang begitu, Pak. Giliran saya kan ngomong sekarang. Lalu Keluaran 20 Anda katakan itulah hukum yang baru. Perjanjian baru. Diulangi. Ya betul. Lalu diulangi lagi. Betul. Perjanjian baru itu beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu perjanjian lama. Oke? Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku. Setelah perjanjian lama, yaitu Keluaran 19, Tuhan kemudian menaruh apa? Di dalam batin Bani Israel. Hukum Taurat, Pak. Bukan hukum Paulus. Ini sudah jelas-jelas ini. Hukum barunya Tuhan adalah Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana ada Bani Israel memasukkan hukum Paulus ke dalam batin mereka, Pak? Kalau Bani Israel menaruh hukum Paulus di hati mereka, Yerusalem orang-orang tidak ada lagi di sinagoge, tidak ada lagi praktisi Torah, semuanya menjadi praktisi perjanjian baru. Apakah itu terbukti? Tidak. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, yaitu mulut situ. Yaitu aku akan. Masya Allah. Masya Allah.
Allahu Akbar. Gurunda, Masya Allah. Sudah Barakallahu bisa jawab? fikum. Sudah bisa jawab? Aku akan memasukkan hukum Taurat, Pak. Bukan hukum Paulus, Pak. Bukan hukum Paulus yang dimasukkan ke dalam setiap Bani Israel. Intinya yaitu hukum Taurat. Sabar dulu, Pak. Sabar. Makanya di dalam Sudah. Keluaran 19 bisa ada perjanjian Tuhan pada Gurunda, mohon maaf. Keluaran 19 itu bukan seluruh hukum. Bang Juma. Abang Juma. Bang, suara Bang putus-putus, Bang. Iya. Diperbaikin dulu abang. Jadi Iya, suaranya Bang berubah. sudah bisa jawab. Oke. Sudah saya bisa jawab Juma. Oke. Sudah? Oke. Jadi Anda jadi kerepotan lagi dengan pernyataan Anda sendiri. Anda katakan tadi bahwa Keluaran pasal 19 itulah perjanjian lama. Lalu tidak lama kemudian Anda katakan bahwa perjanjian baru itu pasal 20.